Halo anak-anak ibu sekalian, selamat jumpa kembali kita di dalam pembelajaran sosiologi pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang proses pembentukan kelompok sosial. Ya, kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat itu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Tapi terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat itu mengalami suatu proses. Ya, kamu lihat di dalam gambar di sebelah, ada di sana 6 tahapan untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Jadi yang di dalam masyarakat itu, kelompok sosial itu terbentuk pertama kali oleh karena adanya suatu perasaan perasaan yang keinginan adanya suatu kepentingan. Jadi ditentukan oleh suatu perasaan di mana kelompok itu atau orang-orang individu yang ada di dalam kelompok itu menerapkan kemampuannya yang ada di dalam setiap individu itu secara berimbang. Jadi mereka itu mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi membantu orang-orang yang memiliki inteligensi yang rendah. Jadi di dalam kelompok proses pembentukan kelompok sosial itu yang pertama adalah adanya persepsi atau perasaan yang sama adanya keinginan untuk berkumpul. Setelah adanya suatu keinginan untuk berkumpul, berkelompok, maka di sana timbullah suatu yang disebut dengan motivasi. Kalau dikatakan motivasi itu adalah suatu kekuatan yang berimbang akan setiap anggota itu untuk secara sehat untuk menginginkan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi mereka itu menginginkan suatu kelompok untuk bisa mencapai suatu tujuan. Untuk itu mereka termotivasi untuk membuat suatu kelompok. Yang ketiga adalah kelompok itu atau individu-individu yang berada di situ, mereka itu sudah bisa melihat suatu tujuan apa yang ingin dicapainya. Untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan itu, setiap kelompok mereka itu berusaha untuk mencapai keinginan, untuk berusaha untuk dengan adanya suatu tujuan dia di sana setiap keinginan untuk termotivasi melakukan di sana ada pembagian kerja, siapa yang menjadi ketua, siapa yang mengatur ini. Jadi di sana mereka itu melakukan suatu pencapaian tujuan dikatakannya dengan cara berdiskusi, kerjasama, sehingga kelompok-kelompok itu bisa mencapai tujuan yang dicapainya. Setelah mereka itu mempunyai perasaan, punya motivasi, tujuannya juga sudah jelas, maka mereka itu membentuk yang namanya organisasi. Jadi pengorganisasian di situ maksudnya kelompok itu disatukan diorganisasikan supaya kelompok itu mengerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan statusnya. Jadi di sana didapatkan suatu kegiatan atau hasil yang lebih efektif dan lebih efisien. Setelah mereka membentuk pengorganisasian, maka kelompok itu melakukan independensi, yaitu setiap hal yang ada di dalam individu, mereka itu bersama-sama menjaga kebebasan di dalam kelompok itu untuk mencapai tujuannya
Sehingga setiap kelompok, setiap individu yang ada di situ, mereka itu menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku, sehingga setiap individu saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga terjadilah proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi dia individu-individu yang ada di situ, artinya mereka itu saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi oleh individu yang lain. Jadi dia merasakan bahwa dirinya itu berpengaruh kepada orang lain dan orang lain juga berpengaruh kepada dirinya, sehingga mereka itu berkeinginan untuk membentuk kelompok sosial. Berikutnya kita lihat setelah itu didapatkan mereka merasakan adanya satu dengan yang lain saling berpengaruh, maka mereka itu membentuk hubungan timbal balik, melakukan komunikasi dalam kelompok atau di dalam individu-individu itu. Hubungan timbal balik itu menghasilkan proses yang keinginan untuk berkomunikasi, keinginan untuk membentuk suatu kelompok, sehingga mereka saling menerima ilmu pengetahuan dari yang satu dengan yang lain. Mereka mentransfer pengetahuannya yang ada di dalam kelompok itu, sehingga mereka itu menyadari dengan cara interaksi itu bahwa setiap individu memerlukan individu yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa kelompok. Inilah dia. Maka setiap individu di sana memerlukan suatu interaksi, memerlukan suatu komunikasi untuk dapat membentuk kelompok, sehingga dari kelompok itu diharapkan yang menjadi kebutuhannya itu bisa dipenuhi Misalnya untuk kebutuhan ekonomi, mereka itu para misalnya peternak ayam melakukan suatu interaksi, mereka itu melakukan hubungan komunikasi bagaimana untuk bisa melakukan perdagangan ayam dengan situasi pada saat sekarang ini COVID kesulitan kita untuk menjual barang-barang kita. Jadi ini dia, maka mereka itu sangat membutuhkan yang disebut interaksi. Jadi pada pertemuan kita pagi hari ini anak-anak Ibu akan kembali menjelaskan kepada kita bahwa ada 6 tahapan untuk mencapai atau membentuk suatu kelompok sosial. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga tujuan, yang keempat organisasi, yang kelima independensi, yang keenam adalah interaksi. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kamu semuanya melakukan tugasmu dengan baik dan rajin belajar. Selamat siang.